Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di Minggu hari ini lewat khotbah yang akan kita dengarkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah masuk dalam minggu ke-23 setelah Trinitatis, yaitu tanggal 15 November 2020. Saya percaya saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, besar harapan kami bahwa saudara akan membantu kami juga untuk selalu membagikan khotbah ini, sehingga ada banyak orang yang bisa menonton saudara dan diberkati Tuhan seperti saudara telah beroleh berkat mendengarkan khotbah hari ini. Untuk itu saudaraku, kita akan memulai renungan kita. Sebelumnya kita berdoa, mempersiapkan hati kita untuk dilawat Tuhan. Kita berdoa, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita di minggu hari ini yaitu terambil dari kitab Yeremia 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saudara. Saya akan bacakan untuk kita, saudara juga bisa mempersiapkan Alkitab saudara. Demikian bunyinya. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang-orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yahudi dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel. Kepada Nebukadnezar Raja Babel bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carilah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian jauh pembacaan yang kita akan renungkan dalam khotbah hari ini saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah minggu kita hari ini adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Itu yang akan kita renungkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema ini sesungguhnya mengandung komitmen atau menuntut komitmen iman bagi setiap kita yang memahaminya, di mana bahwa sebagai orang Kristen kita sesungguhnya bertanggung jawab untuk menciptakan kedamaian, juga ketentraman, juga ketenangan dan kebahagiaan bersama di tengah-tengah persekutuan di mana kita ditempatkan oleh Tuhan di muka bumi ini saudara. Dan ketika tema ini kita lihat dari sisi teks dan konteks pembacaan yang kita sudah baca tadi, ada beberapa hal yang perlu kita simak di sana saudara. Yang pertama, bahwa orang Yahudi telah berlaku jahat dan berdosa di mata Tuhan, sehingga Tuhan sendirilah yang menghukum mereka dan membiarkan mereka dibawa terbuang oleh Nebukadnezar ke Babel saudara. Lalu yang kedua, adanya nabi-nabi palsu yang selalu memberitahukan harapan-harapan palsu kepada orang Yehuda, sehingga mereka dininabobokan dalam keberdosaannya dan mereka tidak lagi mau bertobat. Yang ketiga itu, bahwa kemurahan dan kasih setia Tuhan menjadi dasar pengharapan keselamatan umatnya. Ya, ini penting. Sehingga sekalipun mereka sepertinya mereka dihukum oleh Tuhan, tetapi penghukuman Tuhan pun adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi mereka. Yang keempat, firman Tuhan adalah penuntun kehidupan yang pasti bagi setiap orang yang ingin hidupnya tertuntun dalam kebenaran. Kira-kira 4 ini menjadi poin penting yang mendasari pengertian kita
untuk bisa mengerti tema yang akan kita bahas, saudara. Ketika Yeremia dengan setia memberitakan kebenaran firman Tuhan, tentu sejarah perjalanan Yeremia ini sangat miris, saudara. Ia mendapatkan pertentangan besar baik dari para penguasa, dari raja, maupun dari para nabi-nabi palsu, juga dari tengah masyarakat itu sendiri, saudara, dari tengah umat Tuhan. Sehingga akibatnya Yeremia mengalami banyak penderitaan. Ia dipukul, dianiaya, dipasung, diancam akan dibunuh, dipenjarakan, dilecehkan, dan lain sebagainya. Memang sangat menderita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ini menjadi sebuah perenungan yang dalam bagi kita, mewujudkan kesejahteraan bersama. Karena tema ini merupakan kerinduan semua orang. Siapapun kita ingin hidup ini sejahtera. Tetapi nyatanya, saudara, pertanyaannya, kita bisa melihat mengapa ada banyak orang yang tidak bisa menikmati hidup ini dengan sejahtera. Padahal kalau kita perhatikan, saudara, walaupun kalau kita lihat di sini, meskipun seseorang hidupnya berkecukupan, berkelimpahan, pekerjaannya baik, hartanya banyak, dan seterusnya, tetapi kalau kita perhatikan hal-hal seperti itu tidak menjadi jaminan bahwa orang tersebut akan mengalami sejahtera dalam hidupnya. Ada banyak orang yang kaya tidak ada sejahtera dalam hidupnya. Ada banyak orang yang punya harta besar tetapi tidak pernah ada sejahtera dalam kehidupannya. Pertanyaan, mengapa itu terjadi? Sesungguhnya lewat kebenaran firman yang kita sudah baca ini bisa dapat dipastikan bahwa sesungguhnya penyebab hilangnya sejahtera dalam kehidupan orang-orang yang seperti itu yang kita katakan tadi tidak lain adalah karena orang tersebut masih hidup dalam dosa. Selama kita hidup dalam dosa, tidak akan ada sejahtera dalam hidupmu. Sekalipun engkau mempunyai harta yang berkelimpahan, sekalipun engkau mempunyai jabatan yang tinggi dan terhormat, tetapi ketika engkau masih tetap hidup dalam dosa, jabatanmu, hartamu, pangkatmu tidak akan pernah mendatangkan sejahtera dalam hidupmu. Kira-kira seperti itu, saudara, yang kita dapatkan. Ya, dari pelajaran penting yang dapat kita lihat dari umat Israel, umat Yahudi, umat Tuhan ini, saudara, umat Yahudi, di mana kita lihat akhirnya mereka mengalami penderitaan pembuangan di Babel. Umat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya diizinkan Tuhan mereka menderita. Mengapa mereka begitu susah hidupnya? Banyak orang berpikir, saudara, ketika dituntun hidupnya untuk hidup dekat dengan Tuhan, dia merasa bahwa dekat dengan Tuhan itu menjadi kekang yang membuat dia tidak bebas. Dia merasa bahwa hidup di luar Tuhan itu akan lebih hebat, akan lebih baik, akan lebih bebas, akan lebih enak, dan seterusnya. Tetapi fakta membuktikan umat Tuhan setelah mereka jauh dari Tuhan, ditinggalkan Tuhan, mereka hidupnya susah, saudara. Jadi jangan pernah bermain-main dengan dosa. Hanya karena merasakan nikmatnya dosa, engkau mengorbankan persekutuanmu dengan Tuhan, engkau binasa. Itu yang penting kita lihat di sini. Orang Israel berdosa kepada Tuhan karena mereka tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Orang Israel berdosa kepada Tuhan karena mereka sudah tidak taat lagi melakukan kehendak Tuhan. Sehingga, saudara, oleh karena keadaan inilah, keberdosaan itulah membawa mereka tertuntun kepada kehidupan yang dininabobokan. Mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tetapi untuk suara-suara nabi-nabi palsu, mereka begitu gemar. Karena suara Tuhan pasti akan menegur mereka tentang keberdosaan. Tetapi suara nabi-nabi palsu meninabobokan mereka dalam keberdosaannya. Bagaimana kita lihat di sini, saudara, seorang nabi Tuhan, Nabi Hananya, maksud kami, nabi palsu yang ada di tengah-tengah umat itu, memberitakan kepada mereka. Tuhan katakan bahwa umat ini akan terhukum lama, 70 tahun di Babel. Tetapi Hananya katakan, oh tidak, hanya 2 tahun saja kita di sana. Nanti Tuhan akan bawa kembali, semua akan kembali, katanya. Mereka begitu senang mendengarkan itu. Mereka seperti dinabobokan, mereka tidak sadar bahwa penghukuman itu karena dosa. Itu yang kita lihat, saudara. Sehingga mereka, kita lihat, terbawa dalam kesesatan karena kepalsuan yang diberitahukan kepada mereka. Bagaimana kita menguji hal ini, saudara? Ini penting saya rasa untuk kita pahami bagaimana kita bisa menguji tentang hal-hal yang seperti ini.
Di tengah situasi kehidupan kekristenan kita saat ini pun banyak yang terjadi seperti ini. Betapa gemarnya kita dininabobokan dalam keberadaan kita yang sebenarnya kita sadar bahwa kita tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi kita dininabobokan oleh karena suara-suara yang menggiurkan telinga kita. Suara-suara yang memberikan kita sepertinya ketenangan, kenyamanan dalam keberdosaan kita. Oleh para nabi-nabi palsu. Kita begitu senang mendengarkan khotbah-khotbah yang berbau berkat, yang berbau diberkati, dikuatkan dan seterusnya. Tanpa kita sadar, tidak akan mungkin kita akan dikuatkan di dalam Tuhan kalau kita masih tetap tinggal dalam dosa. Tetapi ketika seorang hamba Tuhan berbicara tentang dosa, kita begitu marah, kita begitu jengkel, kita katakan, oh tidak enak khotbahnya. Tetapi khotbah yang memberikan kita tertawa dan seterusnya, wah kita gemar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah tabiat kepalsuan yang masih tetap kita hidupi sampai saat ini. Di tengah gereja Tuhan, umat Tuhan banyak yang terjebak dengan seperti ini. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan coba belajar di sini bagaimana mendatangkan sejahtera dalam hidup. Kalau engkau masih gemar mendengarkan suara-suara yang meninabobokan keberdosaanmu, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bisa menikmati sejahtera dalam hidupmu. Sejahtera tidak akan pernah terwujud dalam kehidupanmu. Itu yang perlu saudara. Sehingga mewujudkan sejahtera, kesejahteraan bersama adalah yang ingin kita dapatkan dari khotbah kita hari ini. Kita akan galiin dalam dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana supaya kita dapat mewujudkan kesejahteraan bersama dalam kehidupan kita? Dari penjelasan tadi sudah jelas saudara. Tidak terlalu panjang kita akan membahas ini. Bagaimana caranya? Yang pertama saudara, tinggalkan dosa. Kalau engkau mau mewujudkan sejahtera dalam kehidupan bersama yang tadi keluarga, di masyarakat, dimanapun, maka berikan hatimu untuk komit, tinggalkan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Lalu yang kedua saudara, berikan telingamu mendengarkan suara Tuhan. Itu yang kedua. Sehingga tinggalkan dosa, hidup dalam kebenaran. Artinya berikan telingamu mendengarkan suara Tuhan. Lalu yang ketiga, hiduplah selalu dalam kebenaran firman. Maka ketiga inilah yang bisa membantu kita, menuntun kita, bisa mewujudkan sejahtera dalam hidup kita. Orang yang hidupnya benar akan tertuntun juga dalam kebenaran dengan benar. Karena firman Tuhan katakan begini saudara, dalam Yesaya 30:17. Sebab di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi, bagaimana supaya kita hidup benar? Dengarkan suara Tuhan, tinggalkan dosa. Itu yang perlu. Jadi supaya hidup benar, mari saudara, jangan seperti orang Yehuda ini yang selalu mau dininabobokan dalam dosanya. Sadarlah bahwa dosa itu membunuh engkau, bahwa dosa itu membinasakan hidup. Dosa itu akan mencuri segala sejahtera hidup. Maka tinggalkan dosa. Lalu dengarkan Tuhan supaya Tuhan menuntun engkau dalam kebenaran. Lalu ketika engkau dituntun dalam kebenaran, hiduplah dalam kebenaran. Maka sejahtera itu akan menjadi bagian hidup, akan tumbuh damai sejahtera. Itu yang pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah, dalam hal apa kita mewujudkan kesejahteraan bersama itu? Di mana kita bisa wujudkan itu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita mau mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan dituntun kepada kebenaran, dan oleh kebenaran itu kita dimampukan juga untuk mewujudkan sejahtera, kesejahteraan, baik dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan gereja, dan di tengah-tengah masyarakat, yaitu adanya ketenangan, adanya ketentraman. Itu yang kita dapatkan saudara. Jika demikian, kita akan mampu mewujudkan kesejahteraan bersama itu. Yang pertama sebenarnya kita perlu wujudkan itu di mana? Di tengah-tengah keluarga. Itu yang disampaikan oleh kebenaran ini. Harus tumbuh damai sejahtera di tengah keluarga. Sebagai orang yang sudah meninggalkan dosa, yang mendengarkan suara Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, pastinya engkau pasti akan bisa mewujudkan sejahtera dalam hidupmu bersama dengan keluargamu. Itu yang kita lihat. Banyak hal yang dapat mendukung kesejahteraan kehidupan keluarga. Jika kita mau, saudaraku yang dikasih Tuhan, selalu mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan sejahtera itu dalam kehidupan keluarga kita.
Tuhan juga akan memampukan kita membangun rumah tangga kita dengan baik. Membangun rumah tangga dengan baik apa saudara? Dikatakan tadi, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Membangun rumah tangga dengan baik tentunya membangun rumah tangga itu dalam kebenaran. Kebenaran menjadi pondasi yang bisa mendasari, melandasi semua kehidupan rumah tangga kita. Jika itu terjadi, maka rumah tanggamu akan tetap tinggal dalam kesejahteraan. Jadi bangunlah rumah tanggamu dalam kebenaran, maka kesejahteraan pun akan tercipta bersama dalam rumah tanggamu. Lalu Tuhan juga akan memampukan kita membangun usaha serta pekerjaan kita dengan baik. Kalau engkau selalu hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan tuntun hatimu sejahtera bekerja. Sejahtera dalam rumah tangga, sejahtera dalam pekerjaan. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil, saudara. Karena memang hatimu ada di sana. Engkau tidak pernah setengah hati lagi mengerjakan pekerjaanmu karena engkau dituntun oleh kebenaran. Orang benar itu dia rajin bekerja. Orang fasik itu malas bekerja. Itu sebabnya lewat kebenaran ini firman Tuhan katakan tadi, ya buatlah juga bagimu, dikatakan saudara, kebun-kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Mengapa kita begitu yakin dengan kebenaran ini? Karena kalau kita melakukan pekerjaan kita dalam kebenaran, Tuhan akan memberkati sehingga buah dari kebenaran itu akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita bersama. Lalu yang ketiga dikatakan, Tuhan juga akan membantu kita membangun keturunan yang kudus, keturunan yang berkenan kepada Tuhan. Jika kita sungguh mau mendengarkan suara Tuhan, maka sejahteralah kehidupan kita. Kita akan bisa melihat keturunan kita akan diberkati juga oleh Tuhan. Itu yang kita dapatkan dari kebenaran ini. Sehingga saudaraku yang kasih Tuhan, marilah kesejahteraan yang diharapkan oleh kebenaran ini kita wujudkan itu pertama di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua adalah bahwa lewat kebenaran ini juga bahwa kesejahteraan itu bisa kita wujudkan bersama di tengah kehidupan bersama masyarakat. Tidak hanya di tengah-tengah keluarga. Kalau kita benar-benar hidup dalam kebenaran, kebenaran yang ada pada kita itu akan tetap mengalir, saudara. Itu yang kita lihat dari kebenaran. Banyak hal sebenarnya kita perlu pelajari dari sini. Dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan tadi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada sebuah kekuatan besar dalam diri kita mengalir ketika kita hidup dalam kebenaran. Kita dimerdekakan, dibebaskan, dimampukan untuk melakukan perkara-perkara besar, termasuk juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain, pasti akan ada sejahtera di sana, saudara. Tetapi kalau kita selalu menjadi batu sandungan, bagaimana mungkin kita mendatangkan sejahtera bagi saudara kita, sementara kita, hidup kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Sebagai orang yang telah mendengarkan firman Tuhan dan mengenal kebenaran, yaitu kebenaran yang memerdekakan tadi, tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah mengenal kebenaran adalah memiliki beban kebenaran, yaitu menuntun sebanyak mungkin orang juga mengenal dan percaya kebenaran itu sendiri. Sebab jika semakin banyak orang mengenal kebenaran, maka oleh kebenaran itu sendiri akan tumbuh, dikatakan, damai sejahtera yang berakibat kepada adanya ketenangan, adanya ketentraman bersama di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal. Itu yang dikatakan di sini, saudara. Sehingga firman Tuhan di sini berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kebenaran itu akan mendatangkan sejahtera, ketentraman, kedamaian ada pada kita, ketenangan ada. Sehingga ketika ketenangan ada, dimanapun kita ada selalu mendatangkan ketenangan, kedamaian, maka sejahteralah lingkungan tempat kita bersama di mana kita tempatkan Tuhan. Juga yang kedua, sejahtera di tengah kehidupan bersama masyarakat akan dapat terwujud juga bila semua umat Tuhan yang telah mengenal kebenaran itu mau merendahkan diri di depan Tuhan untuk selalu mau berdoa untuk kesejahteraan negeri, tempat, daerah di mana kita tinggal, saudara. Sehingga dua hal ini, hidup dalam kebenaran dan selalu menggumuli, ya, berdoa, bersafaat bagi tempat tinggal di mana kita ada. Begitulah caranya kita bisa mewujudkan kesejahteraan itu di tengah-tengah kehidupan bersama di masyarakat di mana kita tinggal, saudara. Kesimpulan penutup bagi kita saat ini, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku,
kita diajak untuk melihat sebuah kepentingan besar yang perlu kita perhatikan sebagai umat Tuhan. Artinya kita hidup tidak menjadi pribadi yang egois. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah bangsa kita yang penuh dengan pergumulan politik dan kemanusiaan dan pergumulan-pergumulan yang lain tentunya. Kesejahteraan hidup akan terwujud dalam kehidupan kita bersama bila kita sadar betapa pentingnya membangun diri dengan baik, juga membangun keluarga dengan baik, ya, dengan harmonis tentunya. Lalu mempunyai tempat tinggal juga yang baik, di mana kita tinggal selalu baik, saudara. Di tempat pekerjaan pun kita baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika seperti itu halnya, maka Tuhan akan membuat hidup kita menjadi saluran kebaikan, saluran berkat, saluran kebenaran untuk sebanyak mungkin orang yang ingin diberkati oleh Tuhan. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita, saudara, supaya setiap kita dapat membuka hati kita, membuka diri kita kepada kebenaran ini. Jangan berdiam diri, tetapi berusahalah mewujudkan kebenaran yang kita dengarkan dengan baik, serta hindari sikap hidup yang egois, saudara, karena kita dicipta Tuhan untuk saling melengkapi, saling memberkati, sehingga hal-hal yang egois kita hindarkan, tetapi hiduplah secara bersama demi untuk mewujudkan kepentingan yang lebih besar di dalam persekutuan kita, di mana ketika kita diberkati Tuhan, kita akan juga bisa menjadi saluran berkat untuk membawa orang mengenal kebenaran dan diselamatkan. Itulah yang saya bagikan untuk saudara dalam minggu ini. Tuhan akan menolong saudara memahami maksud rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Intinya saudara, kalau kita mau membangun sejahtera, jangan hidup dalam dosa. Dengarkan suara Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Maka engkau akan bisa membangun sejahtera dalam dirimu, dalam keluargamu, dalam persekutuan, di tengah jemaat kita, juga di tengah masyarakat di mana kita ada. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman Tuhan dalam minggu kami hari ini. Berkatilah umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran ini sehingga kami dimampukan untuk boleh menjadi pribadi yang hidup dalam damai sejahtera dan menjadi saluran damai sejahtera. Berkati umat-Mu yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang berduka cita Tuhan hiburkan. Juga hamba doakan anak-anak-Mu saat ini yang dalam pergumulan sakit penyakit, biarlah mereka juga boleh tolong dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan menjawab dan menolong sehingga mereka menemukan pekerjaan yang baik. Yang mengharapkan jodoh, Tuhan berkati mereka. Yang mengharapkan keturunan, hamba doakan biarlah mereka diberkati sehingga mereka boleh bersuka cita. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan, berkati juga mereka semua. Masih banyak umat-Mu saat ini yang mendengarkan doa ini, mengharapkan pertolongan Tuhan. Biarlah mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saat ini, saya ingin katakan, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersuka citalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan sekali lagi saya sampaikan saudara, bantulah kami juga untuk selalu men-share, membagikan khotbah ini, supaya sebanyak mungkin orang bisa menonton khotbah ini, dan mereka juga diberkati Tuhan seperti saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa, selamat hari Minggu, sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.